Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 9. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya." Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh." Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru. Kataku, "Aduh, Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem?" Jawabnya kepadaku, "Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka." Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, "Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku." Gambaran penghakiman atas Yerusalem. Pasal Yehezkiel 9 ayat 1 sampai 11. Pasal ini menggambarkan penghakiman Allah atas Yerusalem karena dosa-dosa mereka. Allah mengirimkan 6 orang laki-laki dengan alat pemukul untuk menghukum kota itu, dan seorang laki-laki berpakaian lenan dengan alat penulis untuk menandai orang-orang yang bertobat. Simbolis huruf T.
Huruf T yang ditulis pada dahi orang-orang yang bertobat merupakan simbolis perlindungan dari penghakiman. Ini menunjukkan bahwa Allah melihat dan mengenal orang-orang yang bertobat dan bersedia mengampuni mereka. Keadilan dan kasih Allah. Meskipun Allah menghukum Israel, Dia juga menunjukkan kasih dan keadilannya. Allah tidak akan menghukum orang-orang yang bertobat, dan Dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Pelajaran bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah adil dan akan menghukum dosa. Namun Dia juga penuh kasih dan bersedia mengampuni orang-orang yang bertobat. Kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita dan mencari pengampunannya. Kesimpulan Yeskil 9 ayat 1 sampai 11 adalah sebuah kisah yang penuh dengan simbolis dan makna. Kisah ini mengajarkan kita tentang keadilan dan kasih Allah dan pentingnya pertobatan. Kita harus selalu berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mencari pengampunannya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.